Selamat sore Bapak dan Ibu, orang tua, wali murid, peserta didik kelas 7, 8, dan 9. Selamat bergabung dalam acara sosialisasi PTM SMP Regina Coeli 2021-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan kepada semua orang tua, wali, peserta didik yang sudah bergabung dalam acara ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah bergabung, dan untuk memulai kegiatan kita atau acara kita, mari kita sejenak menundukkan kepala kita. Dan kita mulai di dalam doa. Mari bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Bagi setiap orang tua peserta didik, bagi anak-anak kami, bagi kami PTK, dan terkhusus Sekolah SMP Regina Coeli. Sore hari ini kami ingin melaksanakan sosialisasi pembelajaran tatap muka yang akan kami laksanakan dalam minggu ini. Kami mohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau yang menuntun jalannya acara ini, berikan kemudahan dan kelancaran, supaya setiap sosialisasi yang kami sampaikan dapat berjalan dengan baik, dan setiap kami yang sudah bergabung di Zoom ini boleh mengambil hikmat dan manfaatnya. Orang tua yang belum bergabung dalam acara ini, biarlah kiranya bersama-sama boleh bergabung. Tuhan, kiranya Engkau memimpin dari awal sampai selesai. Bapak Ibu dan teman-teman guru, mari kita kukuhkan doa ini sesuai agama kita masing-masing. Amin. Ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan selamat bergabung di sosialisasi PTM SMP Regina Coeli 21-22. Ada baiknya saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara kita sore hari ini sampai nanti menjelang berakhirnya pertemuan ini. Setelah ucapan salam dan doa pembuka, nanti ada pemaparan umum tentang PTM sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Regina Coeli. Kemudian ada mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, ada tata tertib dan SOP PTM. Nanti akan disampaikan oleh Miss Lina, dan di sesi 5 ada tanya jawab. Kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, dan terakhir akan kita tutup dalam doa kembali. Untuk itu, sebagai acara pertama, pemaparan umum tentang PTM SMP Regina Coeli yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Mr. Agustinus Priyowidodo. Terima kasih Mr. Faris atas waktunya. Bapak Ibu Komite SMP Regina Coeli, Ketua Komite dan jajarannya, pengurusnya yang saya hormati, mitra kami para orang tua SMP Regina Coeli kelas 7, 8, dan 9, rekan-rekan, para wakil kepala sekolah dan dewan guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Bapak Ibu, terima kasih atas berkenan untuk hadir di dalam Parents Meeting pada sore hari ini dalam rangka sosialisasi PTM.
beberapa hari yang lalu saya sudah membuat video untuk mengawali sosialisasi kami, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan baik terkait dengan video yang saya sampaikan, juga pemaparan yang saya sampaikan siang hari ini, Mr. Paris dan Ms. Lina, maka Bapak Ibu nanti kita bisa sharing bersama, sehingga PTM ini adalah sungguh kita jalankan karena atas kesepakatan kita bersama, sehingga kalau yang masih ragu-ragu jangan, ya. Kemudian Bapak Ibu, kami melaporkan dulu beberapa waktu yang lalu melalui komite juga kita merancang untuk mengadakan vaksin untuk anak-anak 12 tahun ke atas, dan puji Tuhan alhamdulillah kita bisa melaksanakan, bahkan bukan hanya untuk anak-anak kita, karena kalau anak SMP itu jumlahnya terbatas, karena jumlahnya ada anak yang kurang dari 12 tahun. Akhirnya kita bisa juga memfasilitasi untuk anak-anak SMA, untuk para orang tua dari TK sampai dengan SMA, ya. Sehingga dan bahkan masyarakat umum. Dan kita juga sudah 2 kali melaksanakan sehingga sudah tuntas. Murid kita dari 147 siswa sampai dengan saat ini yang belum vaksin ada 35 anak. Mudah-mudahan bergerak terus dengan kategori yang 9 anak itu karena usianya kurang dari 12 tahun. Kemudian alasan lagi karena pada waktu vaksin pertama itu masih belum selesai 3 bulan dari masa terpapar. Karena kita tahu bahwa ada beberapa anak kita yang selama pandemi kemarin itu terpapar di keluarganya. Kemudian ada yang juga pada saat itu kondisinya kurang fit. Namun demikian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada putra-putrinya yang sudah saatnya vaksin tapi belum mendapatkan akses, karena memang di Cilengsi ini dari Dinas Kesehatan khususnya dari Puskesmas sendiri belum memprioritaskan vaksin untuk anak-anak SMP. Tadi ada vaksin di sekolah Medland sebelah, tetapi itu baru dikhususkan untuk anak-anak SMA, sehingga kemarin ada kuota kami ikutkan di sebelah, tetapi karena prioritasnya untuk anak-anak SMA, maka yang sudah daftar pun tidak bisa ikut. Tetapi sekali lagi, bagi putra-putri Bapak Ibu SMP yang sudah ada waktunya, ya, dan sudah layak untuk ikut vaksin, silahkan menginformasikan ke kami akan bantu untuk memfasilitasi, untuk mencarikan. Karena memang untuk di Cilengsi ini belum merambah vaksin untuk SMP. Nah, itu laporan tentang kemarin kita mengadakan vaksin. Berikutnya, kita juga sudah mengajukan ke kecamatan, kepala seksi pendidikan yang punya otoritas untuk memberikan izin PTM atau tidak PTM setiap sekolah. Dan alhamdulillah hari Sabtu yang lalu, ya, jadi hari Sabtu yang lalu itu suratnya sudah turun Bapak Ibu, bahwa SMP Regina Sally berdasarkan hasil dari verifikasi dan validasi kita datangi dari pihak kecamatan, dan setelah divalidasi kita sudah layak, ya, sudah layak dan sudah didukung untuk PTM. Namun demikian kelayakan itu masih dikombinasikan lagi dengan izin orang tua. Maka beberapa waktu yang lalu kami juga men-share kepada para orang tua untuk memberikan izin atau tidak. Jadi kalau dulu kita pernah membuat polling yang isinya setuju atau tidak setuju. Nah, ini beda. Yang ini diizinkan putra-putrinya atau tidak. Artinya, meskipun Bapak Ibu tidak mengizinkan, kami tetap adakan, ya, karena bukan sebuah persetujuan. Nah, sampai dengan hari ini yang mengisi kuesioner dari 147 baru 121. Ya, kami bisa mengerti karena mungkin perlu sosialisasi seperti sore hari ini.
Sehingga yang tadinya kami berencana besok pagi, kita sudah akan mulai PTM terbatas dan mekanismenya nanti akan diatur oleh Mitra Paris. Nah, kita tunda sehari lagi. Hari Kamis baru kita akan mengatur PTM, ya, uji coba PTM, dengan harapan Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner segera mengisi, atau yang kemarin mengisi tidak mengizinkan, dengan mungkin bertanya kepada kami, kemudian kami jelaskan secara detail, akan berubah lagi untuk mengizinkan. Nah, sehingga kami dalam membuat jadwal siapa yang PTM, siapa yang PJJ, itu sudah sesuai dengan keinginan dan izin dari Bapak Ibu. Nah, gambarannya seperti apa, Mr. Agus? Pertama begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir begini, anak saya belum divaksin. Nah, untuk diizinkan atau syarat dalam verifikasi di jenjang SD dan SMP dan PGTK, vaksin anak-anak atau siswa itu tidak menjadi syarat mutlak. Yang penting gurunya sudah 100% vaksin 1 dan 2. Mengenai anak tidak harus sudah vaksin semua, bahkan sampai dasar ini variabel itu belum, indikator itu belum masuk menjadi persyaratan. Karena dinas sendiri mungkin juga menyadari bahwa vaksin untuk anak-anak SMP itu belum tercover. Sekarang masih menangani di tingkat SMA. Maka tidak ada persyaratan bahwa untuk masuk itu sudah harus vaksin untuk anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, nanti akan kita bagi dalam kelompok kalau. Nah, ini syarat. Syarat PTM adalah pada saat pembelajaran itu dibagi menjadi 2 kelompok yang masuk. Kalau kelompoknya itu 50%-nya melebihi 17 siswa. Ya. Tapi kalau dalam satu kelas itu maksimal 17 siswa, kami tidak perlu membagi. Mengapa? Karena syaratnya adalah PTM terbatas itu dalam satu kelas itu 50% atau 17 siswa. Kenapa 50%? Karena acuannya ini adalah mengacu pada sekolah negeri yang rata-rata di sana muridnya per kelas 36. Nah, sebenarnya sedangkan kita ini kelasnya kelas kecil, maka nanti ada kelas yang tidak harus kami bagi 2, tetapi semuanya ikut PTM bagi yang diizinkan. Lalu untuk masa transisi, saya katakan bukan uji coba ya, masa transisi, masa penyesuaian, karena saya rasa putra putri Bapak Ibu juga perlu menyesuaikan, kan sudah hampir 1,5 tahun tidak sekolah, kalau langsung dijadikan situasi ideal, saya rasa kita juga tidak fair. Maka masa transisi ini yang pertama di minggu ini akan kita mulai pada hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis dan Jumat itu bagi kelas yang tidak lebih dari 17, maka semua akan masuk. Semua yang diizinkan maksudnya. Sedangkan kalau yang lebih dari 17 akan dibagi 2. Kamis kelompok A, Jumat kelompok B. Itu untuk minggu ini. Sedangkan belajarnya itu adalah dari pukul 8 sampai dengan pukul 10.30. Jadi 3,5 jam, 3,5 jam istirahat, termasuk istirahat. Karena dari pemerintah ataupun dari dinas itu sebenarnya hanya 2 jam. Tapi saya merasa kalau sudah jauh-jauh dari rumah mempersiapkan diri, sekolah hanya 2 jam, itu rasanya ya kasihan anak lah, kasihan dalam perjalanan. Maka saya berani untuk mengulur waktu 1 jam. Jadi kita belajarnya 3,5 jam. Ya, 3 jam maksimal. Lalu mekanismenya adalah kalau ada kelas yang nantinya dibagi 2 karena jumlahnya lebih dari 17, maka kita akan memberikan pembelajaran dengan sistem blended, yaitu saat guru mengajar di sekolah, yang separuh ada di rumah, separuh ada di sekolah, nanti
anak-anak bisa mengikuti, yaitu separuh PTM, separuh PJJ. Nanti teknisnya Mr. Paris yang akan menjelaskan selaku bidang kurikulum. Jadi minggu ini Kamis Jumat. Minggu depan itu Senin sampai Jumat Bapak Ibu. Bagi kelas yang tidak dibagi dua, maka mereka akan masuk selama Senin sampai Kamis. Maaf, bukan Jumat, Kamis, karena Jumat akan kita fokuskan untuk PJJ, ya. Jadi Jumat kita pusatkan untuk PJJ, setiap minggunya 4 hari, Senin sampai dengan Kamis. Kalau kelas yang melebihi dari 17, maka per siswa itu akan kebagian 2 kali seminggu PTM, 2 kali seminggu PJJ dengan waktu yang berurutan. Contoh misalnya kelas 7 yang jelas itu ada dibagi. Kelas 7 kelompok A itu nanti akan Senin Selasa PTM, kemudian yang kelompok B-nya Senin Selasa PJJ dengan waktu yang sama, dengan materi yang sama, dengan diajar oleh mata pelajaran yang sama. Kemudian Rabu Kamis itu yang kelompok B-nya ganti PTM, kelompok A-nya ganti PJJ. Itu ya. Kemudian hari Jumat itu adalah murni PJJ. Karena kita dalam waktu yang singkat itu di dalam PTM tidak akan memberikan banyak tugas kepada anak-anak. Kita akan fokuskan untuk pemberian materi sehingga tugas-tugas itu nanti bisa dikerjakan di hari Jumat pada saat dia PJJ. Ya, jadi itu pengaturan waktu kita supaya pengurangan jam dari jam standar itu tidak mengurangi materi yang disampaikan, tapi mengurangi waktu untuk mengerjakan tugas, sehingga mengerjakan tugasnya bisa dilangsungkan di rumah. Lalu pada saat kita PTM ini kita utamakan dulu untuk pembelajaran di kelas. Maka semua ekstrakurikuler itu tetap kita PJJ-kan dulu. Ya, karena kita mekanismenya kita tidak bisa lebih dari sekian jam sehingga anak habis PTM pulang. Setelah kita berikan jeda waktu sekitar 1 atau 1,5 jam, kita akan mulai untuk ekstrakurikuler dengan PJJ. Mengapa demikian? Karena kalau PTM itu basisnya per kelas, tapi kalau ekstrakurikuler itu basisnya lintas kelas. Jadi ada yang misalnya Global Med atau Med Club misalnya. Jadi pesertanya itu gabungan antara 7A, 7B atau 8A, 8B, jadi tidak bisa untuk disatukan. Sehingga selama masa itu kita akan untuk ekstrakurikulernya itu tetap melalui PJJ di siang hari itu. Sehingga tidak bisa anak-anak pulang, mampir ke mall dulu, atau jalan-jalan dulu, ya nggak bisa, karena pulang itu adalah masa jeda untuk nanti berganti menjadi semua PJJ dengan ekstrakurikuler. Ya, ini juga untuk meminimalisir anak-anak kita supaya apa? Supaya pulang sekolah itu yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, namanya anak remaja, ya pulang dari sekolah, ya perlu dijemput orang tuanya. Kalau tidak dijemput, wah udah belum kemana-mana. Maka kita tetap adakan mekanisme tadi, yaitu setelah pulang ada lagi untuk ekstrakurikuler. Itu minggu depan Bapak Ibu. Kemudian dicoba minggu depan akan kita hentikan seminggu. Mengapa demikian? Karena PTS yang akan dimulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Oktober itu PTS berbasis online. Ya. PTS berbasis online, maka anak-anak kalau datang semua ke sini harus bawa laptop, bawa HP, nanti malah kacau. Sehingga seminggu ke depan, tanggal 27 sampai dengan 27 September sampai 1 Oktober, itu kembali anak PJJ, tapi untuk PTS. Ya. Itu. Setelah selesai hari Jumat, Seninnya berikutnya kita dengan berbagai evaluasi kita nanti orang tua yang ada kendala, ada keluhan, kita evaluasi lagi, kemudian kita sempurnakan sehingga di bulan Oktober
Senin 4 Oktober sebisa mungkin kita sudah melaksanakan PTM terbatas yang ideal. Sudah bukan transisi lagi, sudah bukan uji coba lagi. Ya, anak-anaknya juga sudah mulai terbiasa dengan masuk sekolah. Oke, itu Bapak Ibu. Lalu kalau nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin kegamangan contohnya misalnya, pada saat PTM nanti tidak ada kantin, ya, tidak ada kantin. Maka silahkan anak, ada dua, kalau anak yang kuat lapar ya, saya nggak tahu karena kondisi anak-anak itu. Kalau yang kuat lapar pagi dikasih sarapan, nanti makanan kalau sudah pulang jam 11 itu, ya, sehingga diminimalisir untuk membuka masker di sekolah. Karena kalau kita biarkan anak kemudian begitu di sekolah langsung makan, akan masker dibuka pada saat makan. Kita minimalisir masker dibuka di sekolah. Maka arahkan putra putri Bapak Ibu, ya, untuk dengan terpaksanya harus bawa bekal dan harus makan, itu silahkan menjauh dari teman-teman yang lain. Ya, kita tidak akan membatasi harus di ruang sini, tapi bisa di kebun dan seterusnya. Dan kami tim gugus tugas COVID siap untuk mengawal mereka supaya social distancing, kemudian juga pelaksanaan protokol kesehatan anak-anak kita selalu terjaga, ya. Tapi juga tidak harus, jangan dilepaskan pesan-pesan orang tua. Jadi kalau tidak terpaksa sekali, jangan lepas masker. Kalau terpaksanya haus, izin aja keluar. Ya, jadi kita boleh pas pelajaran misalnya ada, ini waktu saya lapar nih, daripada nanti saya mau makan kemudian buka masker banyak orang, saya izin dulu sama Miss, saya mau keluar minum dulu. Minumnya di luar jauh dari orang-orang. Setelah minum balik lagi, ya. Meskipun kalau itu pelajaran biasa nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi karena ini masa PTM terbatas, ya, itu masih kita tolerir. Itu Bapak Ibu yang saya paparkan, ya. Nanti silahkan. Dan ini saya sudah pesan ke Mr. Fadi dan Mr. Yul untuk direkam, ya. Pembicaraan kita pada sore hari kita rekam. Nanti setelah diedit akan kami share sehingga Bapak Ibu yang tidak hadir pada sore hari ini bisa mendengarkan sosialisasi kami, atau Bapak Ibu yang mungkin pada saat pertemuan ini belum paham sama sekali, silahkan nanti kalau sudah kami share rekamannya dibaca lagi, dibuka lagi. Demikian saja dari saya. Kita nanti akan banyak kalau ada pertanyaan, ya silahkan nanti setelah selesai pembicaraan dari Mr. Faris dan Ms. Nina. Nah, kita akan buka acara tanya jawab. Demikian yang saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada Mr. Faris. Ya, baik, Mr. Agus, Bapak Ibu, seperti apa mekanisme pelaksanaan PTM kita? Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melihat di screen handphone atau laptop. Mekanismenya seperti ini. Pembelajaran tatap muka kita menggunakan metode blended learning. Blended learning ini adalah satu metode pembelajaran di mana proses pembelajaran tatap muka dipadukan dengan belajar online. Contohnya Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu sekarang adalah saya anggap sebagai murid saya, ya. Kemudian di belakang sana, Mr. Julius, Mr. Ferdi itu sebagai murid yang PTM di sekolah. Jadi pada saat saya menjelaskan, fokus saya dua arah. Jadi anak tetap mengikuti yang di rumah BDR, belajar dari rumah, tetap memperhatikan lewat Zoom, dan saya juga menjelaskan materi ajar kepada yang ada di kelas. Seperti itu. Jadi blended learning adalah satu metode pembelajaran di mana proses pembelajaran tatap muka di kelas dipadu
dengan belajar online. Jarak jauh di sini artinya dari rumah. Yang kedua, durasi di sekolah hanya 3 jam, sudah termasuk istirahat. Jadi kalau Mr. Agus tadi menyampaikan 3,5 jam, 3 jam sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa kami ambil 3 jam ini? Kalau dari dinas itu mereka berpikir bahwa setiap sekolah ada 2 shift, tapi kita nggak pakai 2 shift, cukup sekali. Maka kita lebih leluasa, mulai dari awal sampai istirahat, kemudian sampai pulang, hanya 3 jam, seperti itu ya. Setiap mata pelajaran itu hanya 30 menit. Jadi jadwal yang sudah berlaku saat ini tidak kami ubah Bapak Ibu. Ya, 35 menit tidak kami ubah. Contohnya seperti ini mekanisme untuk jadwal. Jam 7.45 itu mereka sudah siap di depan kelas sebelum nanti masuk, ada bersama screening segala macam. Lalu kemudian pukul 8 sampai pukul 8.35 itu baru jam pertama, 35 menit. Kemudian jam 8.35 sampai jam 9 lebih 10 itu jam kedua. Kemudian kami berikan break time sekitar 15 menit. Ya. Kemudian di jam ketiga, jam 9.25 sampai jam 10 tepat. Kemudian di jam keempat, jam 10 sampai 10.30. Artinya 10.30 pembelajaran sudah selesai dan sudah pulang. Bapak Ibu sudah siap tentunya untuk meminimalisir peserta didik berlama-lama di sekolah. Ya, mungkin jemputannya juga harus tepat waktu Bapak Ibu ya, untuk menghindari anak-anak kita terlalu lama nanti di sekolah. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh Mr. Agus tadi, jumlah peserta PTM itu minimal 50% dari satu kelas atau maksimal 17 anak dalam satu kelas. Jadi contohnya, menurut data yang kami dapat, contohnya kelas 7 itu yang diizinkan orang tua untuk PTM 23 orang. Maka 23 ini akan dibagi menjadi kelompok A dan D. Kelas 7 Mozart juga seperti itu, kurang lebih 21 orang diizinkan orang tua. Tetapi kelas 8 dan kelas 9 itu masih di bawah 17, rata-rata 15 per kelas. Ya. Untuk kelas tertentu diatur tersendiri, seperti kelas 7 tadi, mereka kelompok A dan kelompok B. Tapi kalau kelas 8 yang hanya 15, itu dapat dipastikan setiap hari mereka anak-anak ke sekolah. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan yang tersisa, yang tidak diizinkan, itu belajar dari rumah. Dalam waktu. Jumlah hari PTM dalam satu minggu, 4 hari, Senin sampai Kamis. Dan Jumat semuanya PJJ, kecuali untuk minggu ini karena masa transisi kita menggunakan Kamis dan Jumat. Bapak Ibu, setelah jam 10.30 kami berikan waktu 1,5 jam untuk durasi pulang sampai di rumah. Karena tepat pukul 12 akan kita mulai ekskul sesuai ekskul masing-masing anak. Jadi seperti ini mekanisme dari PTM kita setiap harinya. Ya, jadwal tidak berubah, hanya durasi dari setiap pertemuan akan kami kurangi. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin untuk tanya jawab, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, sebisa mungkin kami akan menyampaikan. Itu mekanismenya, dan kemudian kita juga akan mendengarkan dari Miss Lina seperti apa nanti. Ya, SOP-nya, tata tertibnya kita tetap menggunakan supaya anak terbiasa. Karena 1,5 tahun ini kan mereka lepas dari pantauan kami. Kami tidak tahu posisi pada saat mereka bangun, kami tidak tahu. Tapi ketika nanti di sekolah, sudah pasti guru dan semua PTK, pendidik dan tenaga kependidikan sudah harus konsen di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Miss Lina silakan. Ya, baik, terima kasih Mr. Faris.
Selamat sore Bapak Ibu. Bertemu kembali dengan saya Miss Lina. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tata tertib dan pembiasaan new normal untuk siswa selama pembelajaran tatap muka terbatas ini. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu sebelum pembelajaran tatap muka mohon mempersiapkan anak dulu ya. Disampaikan ke anak. Sebenarnya kami juga sudah sampaikan, sudah sosialisasi ke anak beberapa kali. Kami perlu juga menyampaikan ke orang tua bahwa yang pertama silakan anak-anak di rumah yang merasa rambutnya masih gondrong, kemudian rambutnya ada yang dicat barangkali atau kukunya yang panjang, karena ini sudah pembelajaran tatap muka, ya coba dirapikan. Kami selama PJJ juga selalu mengingatkan anak-anak, tetapi karena jarak jauh juga kami ingatkan besok ada yang perubahan ini ya sudah langsung dipotong, tetapi ada yang belum. Jadi nanti setelah masuk PJJ pembelajaran tatap muka pembelajaran tatap muka ini anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan baik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah meski nanti kita anak-anak sudah masuk dalam pembelajaran tatap muka terbatas, mohon yang nomor satu adalah kita sama-sama saling jaga, terutama untuk kesehatan putra-putri kita. Itu. Jadi dimohon juga mempersiapkan anak dengan sebaik-baiknya. Ya, misalnya kondisi fisiknya, kalau melihat anak-anak misalnya ternyata belum bisa tatap muka, ada dalam keadaan sakit, panas atau sebagainya, mohon tidak dipaksakan ke sekolah. Ya, tidak dipaksakan ke sekolah. Apalagi kalau melihat anak sudah panas, suhunya di atas 37 derajat Celcius, silakan mengikuti dari rumah saja. Ya, beristirahat di rumah, jadi tidak perlu dipaksakan. Jadi mungkin juga nanti suplai vitamin, kemudian makanan yang bergizi dengan anak dipantau terus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum pembelajaran tatap muka di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ya, ada sebelum berangkat ke sekolah dan nanti ketika di sekolah seperti apa. Ya, nah, sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak diharapkan sarapan terlebih dahulu dari rumah. Tadi sudah disampaikan oleh Miss Agus, untuk meminimalisir anak-anak membuka masker, sarapan makan di sekolah, dari pagi di rumah sudah sarapan dulu. Ya, sudah sarapan dulu, kondisi fisiknya sudah baik, nah baru berangkat ke sekolah. Kami sebenarnya meminta anak bisa makan dari rumah, tetapi nanti kalau ada 1-2 case mungkin belum sempat makan ya bisa membawa bekal, tapi nanti tersendiri makannya seperti itu. Yang wajib dibawa adalah silakan anak-anak membawa minum sendiri. Ya, membawa minum sendiri, tidak saling tukar minum dengan temannya yang lain. Kemudian menggunakan masker, ya, dan tolong disiapkan juga hand sanitizer masing-masing. Kalau bisa juga tisu, ya, itu untuk meminimalisir saling bertukar satu dengan teman yang lain. Alat tulisnya, perlengkapan sekolahnya juga disediakan sendiri. Seperti buku-buku tidak boleh saling pinjam satu dengan yang lainnya. Ya, itu. Jadi kalau ada ketinggalan buku ya udah, ya sudah, itu tanggung jawab anak-anak sendiri. Silakan tidak berbagi dengan temannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tolong meminimalisir penggunaan angkutan umum Bapak Ibu. Kalau bisa diantar anaknya, silakan diantar. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, selama berada di sekolah, ya, nanti sebelum masuk ke kelas, sebelum masuk ke sekolah, ada protokol kesehatan khusus yang harus diikuti anak-anak. Anak-anak harus di screening dulu. Nanti akan disampaikan videonya, akan kami share videonya setelah saya sosialisasi ini. Nah, anak-anak nanti setelah masuk ke sekolah, turun dari gerbang, nanti disambut di depan, kemudian masuk ke lantai 3, karena gerbang SMP itu di lantai 3 Bapak Ibu, nanti di situ ada guru piket untuk screening anak-anak. Ada cek suhu, ya, cek suhu tubuh. Kemudian kalau nanti ternyata panas, terpaksa nih anak-anak mungkin dalam keadaan sakit dan sebagainya, kami langsung arahkan
kami telepon orang tua untuk segera pulang. Nah, seperti itu. Itu kemudian kami arahkan untuk cuci tangan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di sekolah, di kelas-kelas, di depan kelas sudah ada tempat cuci tangan masing-masing, ada sabun cuci tangannya, kemudian ada satu pengering tangan di lantai 3 juga di situ untuk anak cuci tangan. Kemudian di depan kelas masing-masing juga ada hand sanitizer, ya. Itu mengurangi misalnya anak ada yang lupa membawa hand sanitizer. Nah, itu sebelum masuk kelas, ya, sebelum masuk kelas anak-anak diarahkan seperti itu, cuci tangan, pakai hand sanitizer, ya, salah satu dari itu. Kemudian nanti ketika masuk kelas, anak-anak ketika membuka pintu, kami sudah sampaikan ke anak-anak nanti bukanya jangan pakai tangan ya, karena tangan itu kan sumber penyebaran kuman virus, bisa pegang mulut, bisa pegang mata dan sebagainya, maka memakai siku seperti itu. Kemudian menjaga jarak. Kami di kelas sudah kami setting kursinya, jaraknya cukup jauh ya, antara satu peserta didik dengan satu peserta didik yang lainnya. Dan itu sudah kami sampaikan ke anak, tidak boleh berpindah tempat duduk. Kalau anak duduk di situ sampai nanti akhir pelajaran, nanti ada namanya ya Bapak Ibu, dituliskan di meja tempat duduk nama anak masing-masing di situ supaya tidak berpindah. Kalaupun gue ngezoom duduk di situ terus, meminimalisir untuk bergerombol juga. Misalnya istirahat ya istirahatnya di meja itu, ya, tidak bergerak kemana-mana kecuali izin ke toilet. Nah, seperti itu. Kemudian dilarang berbagi makanan, minuman, dan peralatan apapun. Itu sudah kami sampaikan. Kemudian ketika bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, ketika mengucapkan salam, tidak saling bersentuhan. Kalau guru, kami sudah arahkan anak-anak nanti tangannya di bahu, mengucapkannya good morning miss, good morning mister. Tidak usah bersentuhan seperti itu. Berkomunikasi dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu. Kemudian selama pembelajaran wajib menerapkan social distancing, ya, tidak berkerumun, antri saat penggunaan toilet dan wastafel. Nah, ada kalau nanti Bapak Ibu ke sekolahan juga di selasar sekolah sudah kami sediakan kotak-kotak untuk anak-anak itu berbaris sesuai dengan kotaknya itu, ya, untuk menjaga jarak. Nah, itu. Kemudian bagaimana ketika pulang? Ketika pulang kami sudah sampaikan ke anak-anak. Nanti pulangnya tidak langsung turun, tapi tunggu dijemput. Jadi kami memperbolehkan anak membawa handphone Bapak Ibu, tapi handphone itu hanya digunakan untuk nanti ketika mau pulang dijemput orang tua biar mempermudah berkomunikasi. Nah, handphone itu dibawa tapi sudah ada aturannya. Kalau anak-anak memakai handphone tidak sesuai dengan aturan, nanti akan kami kenakan sanksi seperti itu. Karena juga Bapak Ibu handphone ini ada beberapa guru dan kami juga menggunakan, memang ada sistemnya kan, ada pembelajaran online yang anak-anak misalnya kuis dengan handphone. Jadi kami memperbolehkan tapi ada aturannya, tidak boleh tanpa seizin guru tiba-tiba membuka handphone, tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, itu kemudian jika belum dijemput tetap menunggu di dalam kelas, ya, sampai ada panggilan itu, panggilan atau telepon atau dari wali kelas menyampaikan. Nah, nanti guru yang terakhir menunggu anak-anak untuk sudah dijemput atau belum, jangan keluar dari kelas seperti itu. Kami nanti ada guru piket Bapak Ibu yang sudah standby, guru piket pagi untuk screening anak, kemudian selama istirahat dan siang ketika pulang kami bergilir untuk piket itu. Untuk sosialisasi tata tertib. Mungkin Mr. Yul bisa share videonya bagaimana penerapan proses sosialisasi new normal di sekolah kita di SMP. Silakan Mr. Yul.
bagaimana protokol kesehatan di kami di SMP Regina Coeli. Semoga kita nanti bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya, antara murid, siswa dan orang tua bisa saling nanti menjaga kesehatan anak dengan memberi pengertian ke anak bagaimana penerapan protokol kesehatan yang baik. Itu satu lagi tadi yang saya lupa, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa orang tua yang sudah tanya, Miss, untuk anak kelas 7 ini ada seragam yang belum dapat, terutama seragam hari Rabu, bagaimana Miss? Jadi nanti anak kelas 7 kalau masuk di hari Rabu, seragamnya disesuaikan Bapak Ibu, karena mohon maaf atas keterlambatan dari pihak sekolah untuk membagi seragam karena memang kemarin ada kendala. Jadi di hari Rabu itu seragamnya untuk anak kelas 7 pakai roknya tetap yang roknya warna putih ya, warna putih atau celana putih atau dan rok putih. Yang atasannya itu kemeja bebas ya, kemeja bebas yang anak-anak punya. Sementara itu dulu sampai nanti seragam bisa kami bagikan. Itu. Kemudian yang hari Jumat kan kemeja batik bebas. Kalau hari Rabu kemeja, yang penting kemeja bebas apa saja disesuaikan dengan rok putih atau seragam putih yang sudah dipunya. Itu untuk seragam. Yang lainnya mungkin tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ternyata Miss anak saya di rumah sudah melar nih badannya, ya bisa diperbesar lagi lah seragamnya gitu. Ya, menyesuaikan aturan yang ada karena kan sudah punya sebenarnya. Itu saja mengenai tata tertib dan sosialisasi pembiasaan atau sosialisasi new normal dari saya. Terima kasih atas waktunya. Iya, baik Bapak Ibu, tepat 1 jam sosialisasi kita. Kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saat ini sedang dipikirkan oleh Bapak Ibu. Untuk itu 2 atau 3 orang nanti akan kami jawab sekaligus. Oke, baik, karena sudah ada yang melambaikan tangan, ada bapaknya Jessica, orang tua dari Jessica, kelas 8 Wagner. Silakan Pak. Iya, selamat sore Mister. Selamat sore Miss Lina. Puji Tuhan ya, kita bisa berkomunikasi kembali. Mungkin sebelumnya saya terima kasih ya, dari pengalaman saya kemarin waktu 1-2 hari saya antar anak saya ke sekolah. Memang rata-rata mungkin saya, tapi sebagian orang tua saya rata-rata mereka sangat merindukan sekali ya sekolah tatap muka ya. Dan terbukti kemarin ada seorang ibu itu begitu senang sekali antar anaknya. Saya tanya sama dia, gimana Bu? Aduh Pak, saya rasanya bangga banget hari ini saya bisa tersenyum kembali dengan anak saya turun dari mobil. Sampai begitu sayang sama anak, tapi dia bilang saya senang sekali Pak dengan adanya kegiatan tatap muka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masukannya Pak Agus sama Mr. Paris sama Miss Lina. Ya saya sih usul kalau bisa siapapun yang masuk di dalam lingkungan Regina Coeli, tolong bagian security-nya diperketatkan, terutama pakai maskernya. Karena saya lihat itu masih ada orang tua yang datang ya, tiba-tiba datang lupa, mungkin dia kan lupa pakai masker. Itu yang perlu saya perhatikan kemarin juga di situ ya. Apalagi bapak-bapak yang sering nongkrong dulu di bawah mobil itu, kalau nongkrong pingin minum kopi dan lain sebagainya, itu tolong deh, kalau bisa nanti ya kita sama-sama perhatiin. Itu yang berikut. Terus yang tadi masalah waktu keluar. Kalau dulu kita kan waktu pulang sekolah itu kan karena belum COVID ya, kadang-kadang kita jemput itu nanti anak-anak keluar jam segini, ternyata molor kurang lebih 15 menit ya, tidak sesuai. Ya kita buka-bukaan aja tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya udah jam tepat jam keluar gitu. Kadang-kadang ibu-ibunya ngomong, aku belum keluar-keluar, ini anak ini udah nunggu ini. Nah, semoga dengan COVID ini nanti saya minta supaya waktunya benar-benar ditepatin. Kalau memang jam 11 gitu. Supaya nanti orang tua itu nggak lama dia tunggu di dalam lingkungan Regina Coeli itu gitu. Yang terakhir mungkin masalah pintu kelas ya. Saya sih harapnya kalau bisa pada saat murid udah masuk itu saya minta kalau bisa pintu kelas itu nggak usah dalam kondisi tutup. Kalau bisa udah terbuka itu.
Karena nanti supaya anak itu jangan sampai mereka masuk itu pegang satu. Kalau bisa pada saat anak itu masuk sekolah, itu pintu itu 5 menit sebelum murid itu masuk, pintu itu dalam posisi terbuka udah. Nggak usah lagi buka tutup. Nah, pada saat mau keluar juga, saya minta usulnya seperti itu gitu. Sebelum mereka keluar, pintu itu dalam posisi sudah terbuka, supaya tangannya itu, karena memang seperti yang kita alami kan, banyaklah dari segi-segi itulah yang dapat itu kan, kadang-kadang ketemunya. Ya, kita menghindar aja. Ya, saya minta hanya itu aja. Mr. Agung, Mr. Faris, sama Miss Lina, masukan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama lalu kemudian ada yang sudah melambaikan tangan ya. Mama Kairan, benar ya? Ya. Ya, silakan Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dan waktunya kepada Mr. Agus, Mr. Paris, dan Miss Lina. Saya hanya mau menyampaikan saya sangat antusias dengan diadakan PTM saat ini. Mungkin saya orang pertama yang sangat-sangat menginginkan keadaan seperti ini. Saya mau kasih masukan. Yang pertama, apakah tidak bisa untuk kelas 7 ya? 7 kan berarti kan mereka harus dibagi 2 kelompok ya? Berarti mereka tidak bisa masuk Senin sampai Kamis. Apakah tidak bisa dibagi untuk sesi 1 dan sesi 2 gitu, pagi dan siang? Karena menurut saya untuk SMP saat ini mereka tuh sudah sangat sudah banyak membutuhkan waktu PTM, sudah banyak ketinggalan kalau menurut saya. Terus yang kedua, untuk jam eskul. Tadi kalau saya tidak salah dengar, eskul itu dimulai dari jam 12. Apa tidak bisa dimulai dari setengah 1? Soalnya kalau jam 12 kan sholat zuhur ya. Gitu, soal sering terlambat gitu. Jadi maksud saya biar habis sholat zuhur, mungkin anak-anak bisa makan siang sebentar, baru dimulai untuk eskul dari setengah 1. Begitu, Mister. Terus kalau boleh usul juga, kita tadi mungkin sama seperti sama Bapak yang ini sampaikan, Bapak yang tadi sampaikan, untuk waktu itu benar-benar di on time gitu. Jadi untuk anak-anak itu tidak, kita juga sebagai orang tua tidak bingung. Jadi untuk jemput, untuk antar on time, dan pembelajaran pun on time. Begitu juga dengan tugas. Kalau bisa, ini saya tidak tahu ya pengalaman atau anak saya atau gimana, karena waktu parent meeting yang pertama, bukan PTM ya, itu kan saya sudah kasih masukan kalau untuk ada tugas atau ada ini, karena PJJ ada Zoom, kita orang tua infokan biar kita juga bisa mengontrol anak-anak kita. Tapi sepertinya tidak gitu kan, kalau saya alami sendiri tidak gitu. Jadi saya tidak bisa, untuk saat ini mungkin udah mau PTS, saya tidak bisa mengontrol anak saya pembelajarannya seperti apa. Dan saya lihat juga ada beberapa guru yang tugasnya kadang sore dikirimnya atau malam. Jadi kalau bisa, saya tuh kalau boleh kasih masukan, berharapnya anak-anak ini tidak bergantung dengan gadget. Kalau saya lihat, jadi kan seolah-olah harus siap lihat gadget terus biar tahu tugasnya, ada tugas apa. Itu kadang soalnya sore ada tugas, kadang saya lihat ada malam yang ngirim tugas gitu. Mohon maaf ini sebelumnya. Jadi maksud saya kalau ada tugas, harusnya Miss-nya atau Mister udah memprogram untuk 1 minggu itu. Yang mau dibahas apa, yang mau dikasih tugas apa. Jadi pas waktu Zoom atau pas waktu pembelajaran, anak-anak udah tahu setelah pembelajaran ada tugas ini. Jadi sore mereka tidak harus melihat gadget atau malah melihat gadget. Saya mungkin orang tua punya aturan masing-masing. Tapi saya punya aturan, saya pengennya anak-anak tidak bergantung dengan gadget. Setelah pelajaran selesai, mereka tahu tugasnya, mengerjakan, dan tidak sibuk melihat gadget sampai malam. Begitu, Mister, keluhan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Ya, baik, Mama Kairan, sudah tangkap intinya. Mohon satu lagi supaya nanti sekaligus. Ya, ada siapa lagi? Ya. Oke, ada lagi kan? Tapi ada di chat, kalau seragam pramuka belum lengkap celana. Iya, oke, baik.
Ya, itu nanti menyesuaikan. Ada lagi kah sebelum kami jawab? Satu lagi. Oh ya, Bapak Yohanes Ekoy. Silakan Pak. Iya, Mister. Saya anak saya masuk sejauh ini PTS juga nggak masalah, PTM juga nggak masalah. Kalau mau PJJ juga nggak masalah, karena saya juga ngajarin anak saya. Kebetulan saya tuh kerja di sektor kritikal, jadi setiap hari harus kerja. Untuk antar jemput sendiri, yang pertama bagaimana? Karena sejauh ini saya menggantungkan dengan antar jemput. Karena saya juga punya anak yang masih kecil 1 tahun, nggak mungkin kalau ibunya harus antar jemput. Itu yang pertama. Kalau bisa antar jemput untuk transportasi sekolah, pikirkanlah. Terus yang kedua, oke, semua sudah divaksin, saya juga setuju, saya sendiri juga pro vaksin, jadi saya juga vaksin 2 kali udah. Tapi dari itu vaksin itu kan tidak menjamin kalau kita tidak terkena. Kalau di kantor saya biasanya melakukan tes swab test itu setiap 2 minggu. Nah, apakah hal itu juga bisa diaplikasikan untuk pegawai-pegawai di sekolah SMP Regina Coeli, Mister? Karena orang yang sudah vaksin itu tetap ada yang kena. Terus terang, walaupun paman saya, banyak keluarga kita yang kena. Bedanya yang divaksin atau yang tidak, kalau yang divaksin banyak meninggal, yang tidak divaksin banyak meninggal, kalau yang divaksin tidak parah. Tapi itu kemungkinannya tetap ada. Nah, untuk jaga-jaga, memang dari kantor kami ada setiap 2 minggu itu dites. Apakah itu bisa diaplikasikan? Terima kasih. Ya, baik Bapak Yohana, Jacqueline. Sudah 3 penanya, mungkin kami akan langsung menjawabnya. Tadi dari Bapak Jessica, yang pertama tadi beberapa usulan. Terima kasih Pak untuk memperketat tamu yang datang supaya terus mengingatkan prokes ya, misalnya menggunakan masker untuk tamu, karena mungkin ada beberapa yang di sana mengabaikan. Baik, terima kasih itu usul yang baik. Lalu kemudian yang paling penting tadi usulannya, ya mohon pintu, mohon maaf tadi tidak sempat dijelaskan, posisi pintu dan jendela terbuka Bapak Ibu, walaupun AC kami nyalakan. Jadi memang selama pembelajaran anak di kelas, itu pintu kelas itu terbuka dan jendela di belakang, walaupun posisi AC menyala. Ya ini kita maklumi, karena kalaupun misalnya tidak maksimal AC-nya, toh anak kan hanya 2,5 jam di sekolah Bapak Ibu. Jadi tadi terjawab ya Bapak Yose ya, Bapak Jessica, bahwa pintu dan jendela selalu terbuka. Ya, tidak diinikan, tidak ditutup, sehingga mengurangi tadi. Baik, untuk kemudian yang tadi dari Mama Khairan pertanyaannya, karena kan kelas 7 itu banyak yang diizinkan ya Bu ya, sekitar 23 mungkin satu kelas. Apakah tidak sebaiknya dibagi 2 sesi? Mama Khairan, yang pertama, mungkin next akan kita bisa lakukan seperti itu, tapi untuk awal-awal ini kita bagi dulu tetap. Kenapa? Karena kalau langsung kita bagi 2 sesi, sesi pertama 10.30, kemudian setengah jam kelas harus didiamkan karena desinfektan. Kalau sesi kedua berarti akan dimulai jam 11, kemudian nanti akan berakhir di sekitar jam 2 atau setengah ini. Nanti akan terganggu ekskulnya, seperti itu yang tadi. Kalau kami bikin di 2 sesi, seperti itu ya Bu ya. Lalu kemudian kalau ekskul mungkin nanti benar yang sampaikan Mama Khairan, bagaimana kalau setengah 1? Kami sih memikirnya begini Bu, 1,5 jam dari setengah 11 ke jam setengah 1 itu ada 2 jam. Kami khawatirnya karena luang waktunya, mungkin kami nanti akan akali, akan ada tugas di sana supaya tidak tertidur. Iya kan? Kan ini ada nanti ekskul jam setengah 1 masih ada waktu nih, akhirnya anak bisa tidur kalau tidak dipantau oleh Bapak Ibu di rumah. Kan kalau mungkin sholat mungkin bisa menyusul Ibu kalau ya itu. Tapi kalau misalnya jam setengah 1 itu terlalu lama kira-kira Ibu. Seperti itu ya, mohon dimaklumi Ibu kalau misalnya anak-anak yang sholat ya tetap kok kami berikan, karena gurunya juga kadang-kadang sholat dulu Ibu, seperti itu. Lalu kemudian tugas ya memang kami minta maaf mungkin tidak semua wali kelas menyampaikan, tapi beberapa yang saya pantau di wali kelas, misalnya kelas 8 itu sering
mengirimkan ini daftar tugasnya yang belum mengumpulkan tugas. Mungkin kalau kelasnya Kairan, kalau boleh tahu 7 apa Ibu? 7 Mozart. Oke, baik, nanti kami ingatkan ya Ibu ya, Miss Selin kemungkinan kurang sosialisasinya untuk tugas ya Ibu ya, nanti kami ingatkan. Kemudian ada pengumpulan tugas sampai sore. Sebenarnya ada antisipasi seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita memberikan tugas itu supaya tidak menumpuk, karena kan anak kan memang langsung mengerjakan, ada juga. Kalau saya seperti saya biasanya, saya memang berikan waktu sampai jam 3 sore. Aku udah untuk pengumpulannya. Enggak, Mister. Ya, itu jangan di-mute. Ulangi Bu. Nanti dulu. Mohon maaf, Mama Kairan. Oh iya, ini sempat mute ya. Oh ya, maaf. Bukan pengumpulannya, jadi tugasnya itu baru dikirim. Ini setelah pembelajaran misalnya 1:30, tapi tugasnya itu baru dikirimkan tuh nanti jam 3 atau jam 4 sore. Langsung saya jawab aja Ibu ya. Ya. Sebenarnya pemberian tugas pada saat itu Ibu. Nanti pengumpulannya deadline misalnya jam 3. Itu biasanya. Kalau ada guru yang sore baru kirim, ini ya kami akan sampaikan ke guru seperti itu ya bisa Agus, karena biasanya kan di akhir pembelajaran kita berikan tugas, kemudian pengumpulannya memang agak deadline jam 3 atau jam 5, ada yang seperti itu memungkinkan anak juga ketika kita lihat tugas mereka banyak. Tapi kalau ada di antara guru yang tiba-tiba mengirimkan tugas jam 2, jam 3 atau jam sore, itu ya mohon maaf kami akan menegur guru tersebut. Ibu mohon kami akan sampaikan. Enggak, Mister, maksud saya gini, saya ini kan berpikirnya, maksudnya tidak mungkin semua keluarga punya aturan ya, setiap keluarga itu punya aturan. Saya pribadi, saya sudah menjelaskan kepada wali kelas anak saya, kalau anak saya itu tidak saya kasih gadget 24 jam. Mereka itu bisa pegang gadget itu karena PJJ. Jadi mau nggak mau ya, karena memang untuk mereka sekolah. Setelah sekolah itu gadget saya simpan. Karena saya menghindari anak-anak ketergantung sama gadget untuk bermain gitu. Jadi maksud saya kalau ada tugas pas waktu pembelajaran itu tugas walaupun deadline-nya misalnya besok atau besok pagi atau memang misalnya 2 hari kemudian. Jadi maksud saya anak-anak tuh ini saya lihat jadi fokusnya sore lihat gadget, lihat takut ada tugas enggak, atau malam buka lagi gitu. Jadi takutnya seolah-olah bukan cuma lihat tugas gitu, mampir ke lain-lain gitu loh, Mister. Saya tuh takutnya ujungnya nggak belajar gitu. Jadi bukan belajar, jadi fokusnya lihat tugas sebentar, tapi ke yang lain. Jadi maka saya bilang tadi, saya berusaha jangan anak-anak ini tergantung sama gadget gitu. Jadi kalau ada tugas, harusnya udah diprogram. Pembelajaran hari ini ada tugas, dikirim saat ini walaupun deadline-nya misalnya besok gitu loh, Mister. Jadi saat pembelajaran sekolah itu selesai jam 1:30 atau jam 2 misalnya, itu tugas tuh udah tahu ada tugas apa aja gitu loh, Mister. Ya, baik Ibu ya. Ya, Mister, masukan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, saya menambahkan yang pertama tentang tugas tadi, berarti ada 1 miss yang nanti akan kita perbaiki. Kemudian mengenai pembagian sesi dan waktu, ya, itulah gunanya saya menggunakan masa transisi, ya, sehingga nanti dalam bulan ini kita lihat di mana komposisi yang pas. Karena seperti kelas 8-9 itu nanti kalau sudah mengizinkan semua juga pasti ada dua sesi dua kelompok. Nah, nanti akan kita lihat komposisinya bagaimana. Kami akan pelajari selama masa transisi ini sehingga kita sama-sama mendapatkan satu formula yang pas ya. Kalau memungkinkan 2 sesi kemudian nanti pulangnya agak mundur misalnya, ya nanti kita diskusikan lagi. Paling tidak kami nanti akan mengajak diskusi dengan komite untuk membahas ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya dari Pak Jacqueline ya, antar jemput ya kami tidak bisa menyediakan Pak. Jadi karena di dalam ketentuan pun sangat disarankan diminimalkan untuk antar jemput. Kenapa? Kalau antar jemput berarti sudah terjadi tidak terjadi social distancing, karena di situ ada misalnya 5-6 anak orang jadi satu,
Nah itu berarti sudah tidak steril lagi. Ya, selain itu kami juga di sekolah tidak menyediakan hal tersebut. Nah, kemudian mengenai swab antigen, kami biasanya di sekolah itu kemarin yang saya lakukan adalah satu semester 1 kali untuk guru-guru, ya. Tetapi di dalam pertanyaan tadi, bagaimana kalau SOP-nya kalau ada klaster di sekolah? Nah ini saya jelaskan Bapak Ibu. Begitu ada satu anak terpapar, entah itu kelas berapa dan dapatnya dari mana, maka PTM sekolah ini akan dihentikan oleh dinas, ya, dan kita juga tidak akan menjalankan lagi dan kita akan berproses lagi untuk nanti boleh jalan lagi kalau itu ada perpa lagi. Maka itulah konsekuensi kami kalau Bapak Ibu mengkhawatirkan anak Ibu di sekolah, sama kita juga sama-sama khawatir karena anak terpapar di sekolah belum tentu dapatnya di sekolah. Tetapi konsekuensinya kalau sampai nanti ada satu anak yang sudah terpapar amit-amit ya, tidak ada, nah kita berharap tidak ada, maka PTM akan dihentikan dan kita akan kembali ke PJJ sampai kepada kondisi verifikasi lagi. Berikutnya ada pertanyaan, Miss, jika anaknya belum mengerti mereka bertanya kepada gurunya, tapi responnya itu lama, sedangkan anak di rumah menunggu jawaban dari guru kadang sampai malam pun belum dijawab. Nah ini case juga ya, case juga selalu akan kami perbaiki. Jadi keluhan Bapak Ibu akan selalu kami tindak lanjuti. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir wah ini nanti kalau Mr. Agus menegur, Mr. Agus mengatakan yang ngomong ini ya, tidak ya, karena bagi kami pelayanan guru harus prima. Tetapi kami bertiga tidak mungkin dalam kondisi yang seperti ini bisa mengontrol satu-satu. Tapi kalau sudah ada masukan seperti ini, ya memang harusnya adalah guru langsung jalan. Tapi kalau ada 1-2, maka ini secara klasikal nanti akan saya sampaikan, meskipun Bapak Ibu tidak menyampaikan siapa itu gurunya. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu menyampaikan informasi itu, kami akan tindak lanjuti dan akan segera ada perubahan. Kalau belum ada perubahan, tolong sampaikan. Kalau takut kepada wali kelas, kepada Mr. Paris, kepada Miss Lina, atau kepada saya, ya. Kita akan jaga kerahasiaan itu dan tidak akan ngambil tindakan karena guru kami sistem kami sistem pembinaan supaya lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan. Bagaimana jika dibuat progres pengeras suara dari Posakam untuk memberitahukan anak-anak yang sudah disebut seperti karkol? Oke, ya. Nanti gini Bapak Ibu, jadi kalau pengeras suara karena kita ini lintas unit, jadi ada SD nanti teriak, tapi di situ pasti ada satu guru kami yang ada di dekat pos, sehingga entah pakai HP, entah pakai handphone, jadi Bapak Ibu tidak harus berteriak, yang teriak biar gurunya menggunakan cara masing-masing. Misalnya Bapak Ibu tinggal lapor, saya menjemput anak saya kelas 7 Mozart namanya ini, lapor ke guru itu, gurunya yang akan menyampaikan ke atas tempat karantina, tempat mengantrinya untuk anak-anak pulang, ya. Oke, masih ada lagi, silakan Mama Dini, Bu Dini, Mama Dayana, oke. Ya, silakan langsung Mama Dayana. Ayo, selamat sore. Ya, selamat sore. Nah, ini kalau untuk jam sekolahnya itu memang sudah diatur dari dinas atau gimana? Sampai dengan 10.30? Ya. Baik, langsung. Enggak, karena saya gini. PTM hanya 10 sampai dengan 10.30 menurut saya sih kurang efektif. Karena selama ini aja yang di PJJ aja yang online aja via Zoom itu saya bilang hampir bisa saya bilang sama sekali tidak efektif karena kadang pertama lama join dibuka Zoom-nya, gurunya lama, setelah itu kadang hanya 5 menit, 10 menit selesai.
Seperti itu. Makanya saya ingin tahu maksudnya itu memang sudah diatur dari dinas atau memang ketentuan dari sekolah. Iya, baik. Pak Madayana, Pak ini Papanya Dayana ya? Iya, karena di gambar kebetulan Ibu. Ya, Pak Dayana dari dinas diperbolehkan untuk transisi ini 2 jam. Jadi kalau kami tambah itu sampai setengah 11, itu kebijakan dari sekolah kita karena tidak ada shift 2. Jadi memang dari dinas hanya 2 jam. Kita juga, saya sempat bertanya juga ke pengawas, apa yang didapat anak kalau hanya 2 jam? Tapi pengawas dari dinas itu mengatakan ini masa transisi, berlakukan dulu. Jadi seperti itu Pak ya. Memang kita menambahkan setengah jam, itu kebijakan dari kita supaya juga anak ada istirahat sebentar. Karena kalau kita push langsung 2 jam atau 2,5 jam tanpa ada istirahat, wah bukannya dapat sesuatu, tapi ya anak akan semakin tingkat kejenuhannya akan semakin tinggi. Jadi seperti itu, memang 2 jam Pak dari dinasnya. Iya. Ya, saya tambahkan Pak, untuk ketentuan dari dinas itu adalah 2 jam dan seminggu itu hanya 3 kali. Ya, seminggu itu hanya 3 kali karena ini masih jadi pertimbangan yang saya ikuti ya. Jadi anak-anak kita ini kan masa transisi ini adalah mengembalikan sesuatu yang hilang. Kalau masalah materi pelajaran jelas tidak ada yang hilang selama PJJ karena kita sudah berikan materi-materi esensial. Tetapi yang hilang adalah pembelajaran hidup, life skill-nya, bagaimana dia berinteraksi dengan teman, bagaimana dia membangun karakter kebersamaan, itu yang hilang. Nah, maka di dalam 2 jam ini diharapkan mereka sudah mulai untuk membiasakan diri kembali untuk bersosialisasi. Sehingga materi yang kita berikan diminimalisir pada saat PTM ini. Contohnya misalnya, ya kalau saya ngajar matematika biasanya itu kalau 40 menit itu biasanya saya menjelaskan 20 menit saya berikan tugas, anak-anak dikerja di sekolah mengerjakan tugas. Nah, ini dengan pengurangan 5 menit materi per 1 jam itu, maka diharapkan guru tidak menggunakan waktu PTM ini untuk anak mengerjakan tugas di sekolah supaya efektif. Jadi benar-benar itu diberikan untuk kesempatan untuk mengajar. Jadi pertanyaan tadi bahwa 2,5 jam itu adalah 2,5 jam ya. Dari awal. Ya, kalau dari awal 3 jam itu adalah kebijakan kami Pak. Sedangkan dari dinas sendiri itu adalah 2 jam yang diberikan kepada kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mister. Oke, saya baca lagi, ini ada pertanyaan yang chat ya. Mohon dijelaskan lagi untuk mekanisme PTM terutama dalam pembagian harinya. Berikut pembagian terutama untuk kelas 7, apakah akan disampaikan ke siswanya atau seperti apa? Terima kasih. Oke, nanti Mr. Paris jawab. Terus, mohon maaf Mr. kalau boleh usul anak-anak terutama untuk kelas 7 lebih diperbanyak pembahasan sampai anak-anak mengerti. Soalnya kalau saya lihat banyak materi pelajaran yang anak-anak belum mengerti, ini tugas banyak. Kalau akhirnya tidak mengerti kan percuma. Miter, kalau menurut saya yang paling penting pemahaman anak-anak dulu. Terima kasih. Oke. Silakan Mr. Paris. Iya, tadi yang bertanya. Yang bertanya nggak ada. Oke, iya. Mohon diperbanyak ini mekanisme untuk PTM kelas 7 ya, pembagiannya. Jadi seperti ini. Karena yang paling banyak mengizinkan putra-putrinya belajar di sekolah atau PTM itu kelas 7. Satu kelas bisa 21 anak. Ya, kelas 7 itu 18 dan 21. Seperti itu. Berarti kalau dari kelas 7B misalnya 21 atau 22, ini harus dibagi 2. Kelompok A dan kelompok B. Sementara dalam 1 minggu hanya ada 4 hari PTM. Jadi kelompok A 2 hari, misalnya Senin dan Selasa. Ya, sisanya itu BDR, belajar dari rumah. Kemudian Rabu dan Kamis kelompok B. Pada minggu berikutnya
Kelompok B Senin dan Selasa. Kelompok A Rabu, Kamis. Jadi setiap Jumat semuanya PJJ atau belajar dari rumah. Seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan yang tadi, baik Ibu, kalau ini usulan lebih banyak sampai menjawab soal lebih banyak supaya anak-anak boleh paham. Ya, baik, memang ada plus minus dari PJJ ini. Mudah-mudahan nanti setelah PTN, menurut pengamatan biasanya PJJ dan PTN itu artinya itu 1:3, Bapak Ibu. Misalnya belajar PJJ itu 60 menit, itu sama dengan 20 menit tatap muka. Jadi memang lebih efektif untuk tatap muka, ya, untuk pembahasannya. Dan percayalah Bapak Ibu, sudah bisa bayangkan ketika PJJ, anak mungkin kurang fokus. Pertama, suasananya. Kadang-kadang ketika dia belajar, kami juga sering melihat ada adiknya atau Bapak Ibu yang sedang lewat, itu pasti akan sedikit menggugah perhatiannya sehingga tidak fokus. Tapi kalau di sekolah, seminimal mungkin dia sudah fokus dengan guru dan teman-temannya. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab untuk tadi. Lebih banyak pembahasan soal baik, tapi ini masukan yang baik untuk kami. Ada lagi, Bapak? Saya jawab tadi dari Mama Gita ya, atau Ibu, menanyakan seragam pramuka belum lengkap. Nah, baik, seragam untuk pramuka kalau belum lengkap ya, ini masa transisi, maka saya kami berikan waktu hampir setengah bulan ya. Jadi masa transisi ini Bapak Ibu, kami tidak akan berikan sanksi apapun kalau anak-anak belum terbiasa. Contohnya tadi ada seragam yang kurang, ada keterlambatan karena bangunnya kesiangan. Itu untuk masa-masa transisi ini kami masih maklumi ya, supaya anak-anak terbiasa. Tapi juga kami hanya ingatkan ya, bukan berarti kami biarkan, tapi kami ingatkan kalau misalnya terlambat. Tapi kalau seragam kita lihat dulu ya, kalau yang seperti tadi sudah ada dispensasi, kalau seragamnya belum ada dari sekolah ya memberikan bebas dulu. Kemudian seragam pramuka belum lengkap, ya kita maklumi. Ya kita masih banyak makluman karena sama tadi yang penting pemahaman anak-anak dulu. Ya memahami bahwa betapa pentingnya bersosialisasi ini. Dan kemudian begini Bapak Ibu ya, saya akan sedikit memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Saya adalah salah satu orang yang mungkin dari sekian banyak orang yang mengatakan bahwa PJJ ini adalah hal yang terbaik dari yang tidak baik. Artinya, sebaik apapun PJJ, ya dengan secanggih apapun, tetapi ini adalah bukan pilihan yang dipilih kalau kita dalam masa ideal. Ya, maka kalau dibandingkan PTN dan PJJ ya udah jelas nggak ada perbandingannya. Tetapi karena kita mengikuti prioritas yaitu kesehatan tadi, maka kita ikutilah PJJ. Maka saya sarankan kepada para orang tua, Bapak Ibu boleh was-was, boleh khawatir karena sayang anak dan sebagainya. Tapi manakala hal-hal yang Bapak Ibu khawatirkan itu sudah ada satu diminimalisir, ya mohon diizinkan putra-putrinya untuk PTM. Ya, kecuali yang punya permasalahan khusus ya. Tapi kalau itu berdasarkan kekhawatiran Bapak Ibu ya, biarlah anak-anak kita itu, apalagi anak-anak sudah pengen PTM ya. Tapi karena nanti jangan nunggu aja besok ya. Nah, mumpung nggak ada anak-anak saya sampaikan. Tapi sebenarnya efektivitas pembelajaran itu efektif PTM. Maka dengan setelah kita uji coba, saya akan mencoba mencari formula supaya porsi PTM itu akan lebih banyak, ya. Termasuk kami akan pikirkan bagaimana nanti untuk situasi, ya. Termasuk kami pikirkan itu supaya anak-anak bisa lebih mendapatkan haknya untuk mendapatkan PTM. Ya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Lina Wijaya. Tidak semua orang tua bisa jemput anak. Apa boleh anak pas pulang sekolah
menggunakan HP untuk pemesanan Grab? Bagaimana? Ya, boleh. Saya jawab boleh, karena itu merupakan satu fasilitas yang boleh dibilang meminimal social distancing dengan kerumunan yang tapi kalau menggunakan Grab ya, itu kami masih mengizinkan karena itu hal yang wajar dilakukan, dan mungkin Grab sekarang pun juga sudah mempunyai antisipasi, misalnya pakai apa ya di belakang itu dan seterusnya. Oke, boleh. Baik, Ada pertanyaan lagi, gimana nanti PTS-nya, Mister? ya, Mamati Feli. Ya. Ya, baik, Mamati Feli, saya akan langsung jawab. PTS-nya kita menggunakan Google Form. Ya, jadi mekanismenya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di awal, ketika wali kelas mempersiapkan anak untuk masuk ujian, misalnya ujian pertama, ya, itu wajib Zoom dengan anak-anak, ya, seperti itu. Ada peraturan dari kami, anak yang tidak ikut Zoom tidak akan mendapat link, karena link akan kami share di Zoom, seperti itu. Jadi ketika anak masuk di Zoom, dia sudah dapat linknya, link untuk mata pelajaran itu. Kemudian diawasi, karena kita tidak bisa memantau juga full selama ujian, jadi ya, 15 menit pertama dengan guru atau wali kelas tetap diawasi dulu. Seperti itu. Kemudian pada saat pengumpulan, guru akan kembali mengingatkan di grup kelas. Mohon segera submit. Seperti itu. Jadi memang online juga Bapak Ibu untuk PTS 1. Ya, saya pikir sudah terjawab. Lalu kemudian dari Pak Maruli, ya, saya sudah lihat kondisi PTM pas anak saya kelas 5. Untuk posisi kursi atau tempat duduk di dalam kelas, menurut saya masih kurang maksimal untuk jaga jarak. Mohon lebih dimaksimalkan lagi, karena ruang atau jarak yang ada masih bisa dimaksimalkan. Oh baik Bapak Ibu, ini usulan, artinya dari semua sisi ruangan itu supaya lebih menjaga jarak. Ya, ini usulan yang baik. Terima kasih untuk Bapak Maruli, kami akan melakukan seperti usulan Bapak. Artinya semua sisi-sisi ruangan itu sebisa mungkin terpakai. Jangan ngumpul di satu tempat padahal space di belakang atau di samping masih ada. Baik, terima kasih usulan yang baik dari Pak Maruli. Masih ada nggak jadwal lain? Ya, kita sudah 1,5 jam Bapak Ibu. Ya. Masih ada kan? Untuk grade 9. Apa masuk Senin sampai dengan Kamis? Ya, baik Bapak Ibu, ini juga bisa langsung kami jawab. Dari data yang kami dapatkan, untuk kelas 9 paling banyak hanya 12 yang diizinkan. Artinya 12 anak ini Senin sampai Kamis mereka bisa PTM. Seperti itu. Ya, karena paling banyak tadi 17 ya, tapi kelas 9 itu dari data yang saya dapatkan bahkan ada yang di satu kelas hanya 9. Berarti mereka tiap Senin sampai Kamis dalam satu minggu itu mereka bisa PTM. Seperti itu. Ya, ada lagi. Itu dari papanya Andres, ya. Terima kasih, Pak. Ya, apakah masih ada sebelum nanti klikkan lagi? Mungkin secara live bertanya ke kami supaya kita semua paham apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kami siapkan, dan sekali lagi PTM ini dapat terlaksana kalau ada sinergitas antara orang tua yang dari rumah, lalu kami yang ada di sekolah. Ya, kesepakatan kita, mari kita saling menjaga Bapak Ibu demi keselamatan kita dan anak-anak kita. Seperti itu yang dapat sore ini kami sampaikan. Masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau begitu, kami akan menutup
pertemuan ini, sosialisasi PTM SMP Regina Coeli. Sekali lagi, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Semoga PTM masa transisi dapat kita jalankan dengan baik. Sekali lagi mohon kerjasama Bapak Ibu dan anak-anak untuk tetap prokes ketat. Kami pun di sini tidak pernah lepas dari masker. Bapak Ibu bisa tahu sebenarnya kita nggak bicara seperti ini dengan adanya masker, tapi demi keselamatan bersama ya kami harus tetap pakai masker seperti ini. Itu saja. Terima kasih. Sehat selalu dan kita tutup. Baik, Bapak Kepala Sekolah akan memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan, Mister. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi dengan kami ya. HP kami selalu terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau ada hal yang kurang jelas ataupun akan bertanya, silakan. Untuk itu mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Kita mohon kepada Yang Maha Kuasa supaya apa yang menjadi rencana kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, Engkau telah membimbing kami dalam parents meeting pada sore hari ini dalam rangka sosialisasi PTM yang akan kami mulai pada hari Kamis minggu ini dan hari-hari mendatang. Ini semua Tuhan kami lakukan demi anak-anak kami, anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, agar mereka dapat mendapatkan yang maksimal pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan dan selama ini terkendala karena adanya pandemi. Tuhan, kiranya juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami dari komunitas SMP Regina Coeli, para orang tua yang barangkali juga sudah mendahului kami karena dampak dari pandemi ini, juga anak-anak dan orang tua dan keluarga yang terpapar pandemi. Tuhan, kiranya jika mereka sudah Kau panggil, berikan kehidupan yang membahagiakan di dalam kerajaan surga-Mu. Dan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, beri kekuatan dan bantu mereka agar mampu mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan sebagai anak untuk pendidikan di SMP Regina Coeli ini. Kami juga berdoa untuk para orang tua, mitra kami, berkatilah Tuhan, agar dalam mendapatkan apa yang diharapkan, Engkau kabulkan dan tentunya selaras dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, berkati juga, agar senantiasa mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, sukacita, dan kesehatan, sehingga maksimal di dalam mengabdi untuk melayani anak-anak didik kami. Akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kami agar kami selalu mendapatkan keselamatan sampai bertemu dengan keluarga kami di rumah. Mari kita persatukan segala doa dan permohonan ini sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Thank you, Mister. Miss. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Miss. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister Agus dan Miss Lina. Thank you so much. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Maaf ambil meeting, Mister. Buat narik mereka. Terima kasih, Mister and Miss. Terima kasih, Mister and Miss. Terima kasih, Mama. Jauh dari Merauke ini, Miss. Dari Merauke. Salam dari ujung timur Indonesia. Ya, siap. Ada juga yang di Nusa Tenggara Timur. Iya. Kapan pulang, Pak? Iya, Pak. Kapan pulang? Iya, Miss. Belum, Mister, nanti mungkin menjelang Natal baru bisa pulang.
Sinyalnya bagus tadi Pak saya. Iya. Baris. Oh ya, terima kasih Miss. Terima kasih. Arif Prasetyo, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu. Salam untuk anak-anak kita. Semoga Kamis bisa